Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist struktur data yang ibu dosen saya adalah Ibu Saniati. Kita masuk di episode kedua, ya. Kita membahas mengenai pointer atau kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu artinya penunjuk. Jadi sebelum kita tahu pointer, kita harus tahu dulu memori dan alamat. Gitu ya. Jadi sebelum memahami tentang pointer, sebaiknya memahami dulu tentang alamat dalam memori komputer. Gitu. Nah, lokasi pada memori komputer itu memiliki alamat dan menyimpan sebuah nilai. Oke, masih ngambang? Lanjut aja. Alamat atau address yang dimaksud bernilai numerik, ya umumnya dalam bentuk heksadesimal yang sulit untuk digunakan secara langsung oleh programmer. Ini nanti kita akan analogikan untuk yang poin ketiga ini. Gitu. Setiap variabel yang dibuat pada program akan diberi lokasi di memori komputer. Nilai dari variabel sebenarnya disimpan pada alamat yang diberikan. Nah, jadi gini, ketika kita membuat variabel pada codingan gitu ya, kepada bahasa programan apapun, nah, kita kan punya data tuh. Data di dalam variabel. Nah, sebenarnya variabel itu disimpan ke dalam RAM atau memori yang memiliki alamat di situ. Jadi nggak sembarangan kita menempatkan variabel kita ke dalam memori aja, nggak. Jadi sama si memorinya disiapin alamat atau tempat yang ditujukan untuk menyimpan variabel kita. Itu. Dan variabel kita punya alamat. Nah, alamatnya itu umumnya dalam bentuk heksadesimal. Yang itu sangat sulit atau sulit digunakan secara langsung oleh programmer. Gitu aja. Oke, nah untuk mengetahui di mana data disimpan, pada C++ digunakan operator dan atau operator dan ini dan satu ya. Kalau dan-nya 2 berarti itu logika dan. Ini dan-nya 1 atau kita nanti sebut referensi. Oke, simbol dan kita nanti akan sebut referensi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke analoginya. Analogi alamat dan memori. Nah, memori atau RAM gitu ya, kita akan analogikan sebagai daerah atau wilayah. Di sini saya ibaratkan Indonesia. Itu aja ya. Nah, alamat atau address itu ya seperti biasa. Misalnya kita punya rumah. Nah, alamat rumah kita apa? Misalnya rumah nomor A100, jalan apa, kompleks apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa, dan kode posnya berapa. Gitu ya. Nah, dan variabel atau rumahnya ini kita namain variabel apa? Misalnya variabel rumah Budi. Gitu. Nah, dan di dalam rumah sini atau di dalam variabel rumah Budi itu ada apa? Atau nilainya apa? Nilainya misalnya Budi. Kenapa kok cuma Budi? Kenapa nggak keluarga Budi? Karena variabel kan nilainya 1 gitu ya, 1 data. Nah, kalau lebih dari 1 data bukan variabel namanya, tapi array. Gitu ya. Jadi misalnya di sini rumahnya kita ibaratkan dengan variabel yang kita namakan rumah Budi. Alamatnya ini, gitu ya, disimpan di memori. Tapi ingat, dia nggak langsung nyimpan di seluruh Indonesia ya, nggak. Tapi dia di alamatnya apa, gitu. Jadi sebagian dari memori itu berbentuk alamat, yang alamatnya untuk menyimpan sebuah data. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Kemudian lanjut pada pointer. Variabel biasa digunakan untuk menyimpan nilai. Ya, kita tahu bahwa variabel digunakan untuk menyimpan nilai. Gitu ya. Nah, variabel pointer digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel lainnya. Ini masih ngambang, tenang aja, nanti kita analogikan lagi. Yang jelas, variabel pointer digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel lainnya. Nanti kita analogikan. Kemudian poin yang berikutnya, pointer adalah representasi simbolik dari alamat atau address. Ya, masih ngambang. Pointer adalah fitur yang powerful pada C++ dibandingkan pada bahasa pemrograman lain seperti Java atau Python. Gitu. Ingat, tapi cuman pointer aja. Di sini saya menjelaskan pointer itu lebih powerful di C++ dibandingkan dengan Java ataupun Python. Tapi berbeda, misalnya ada linked list itu lebih powerful di mana? Ataupun yang lain sebagainya, bahasa pemrograman memiliki kepowerfulan pada bidang masing-masing. Di sini saya hanya menjelaskan bahwa pointer lebih powerful pada C++.
dibandingkan dengan Java atau Python. Gitu. Nah, pointer digunakan untuk mengakses memori dan memanipulasi alamat. Ya, kegunaan pointer untuk mengakses memori dan memanipulasi alamat. Nah, pointer itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mentransfer data yang berkapasitas besar melalui suatu fungsi. Nah, tapi kita tidak akan melakukan ini langsung ya, tidak akan melakukan implementasi transfer data yang berkapasitas besar. Kita hanya melakukan apa yang bisa dilakukan oleh pointer awal-awal atau dasar-dasarnya saja. Oke, mungkin nanti kalau kita udah jadi programmer yang handal gitu, kita bisa implementasi transfer data yang berkapasitas besar pada pointer. Nah, pointer sangat erat kaitannya dengan array. Loh, kenapa? Ya karena array itu kan nggak menyimpan satu data aja. Menyimpan banyak data. Yang kalau banyak data berarti kita bisa simpulkan bahwa kapasitasnya besar. Gitu. Sehingga variabel pointer dapat menggantikan fungsi dan variabel array. Gitu teman-teman. Nah, lalu kita akan analogikan yang ini ya. Variabel pointer digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel lainnya. Contoh, ketika kita tadi sudah menganalogikan alamat dan memori komputer, di mana memori saya ibaratkan daerah atau wilayah, alamatnya itu alamat dari rumah, gitu ya. Kemudian variabel ya kita namain aja misalnya rumah Budi ini ya. Kemudian value-nya di dalam rumah ada Budi doang. Gitu. Nah, variabel pointer itu adalah variabel yang menyimpan alamat dari variabel lainnya. Contoh, di sini variabelnya rumah Budi. Rumah Budi punya alamat dong. Nah, alamat dari rumah Budi ini bisa kita simpan ke variabel pointer. Gitu. Jadi, ya jelas aja, variabel pointer digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel lainnya. Gitu. Yang nanti kita bisa olah alamat yang dituju variabel pointer, misalnya kita akan mengubah nilainya, kita akan ketahui alamatnya itu apa gitu. Kita bisa manipulasi di variabel pointer. Gitu. Jadi misalnya nanti, oh set dong si alamat ini, nilai atau value-nya diganti misalnya Bapak Budi. Ya bisa aja. Kita sudah tahu alamatnya dan kita bisa manipulasi nilai value-nya. Gitu. Nanti kita coba. Nah, kemudian kita akan langsung ngoding aja. Bagaimana sih cara menampilkan alamat variabel? Jadi gampang aja. Misalnya, kita punya variabel nilai, tipe data integer, kita isi 5 misalnya. Nah, ketika kita akan menampilkan alamatnya, ya gampang aja, kita pakai simbol dan atau kita sebut dengan referensi. Referensi dari variabel apa? Gitu. Dan nanti hasilnya akan berbentuk heksadesimal seperti ini, teman-teman. Gimana? Kita coba ya. Kita coba. Misalnya kita buka aplikasi kita ya untuk ngoding dev C++. Seperti ini. Kita buat file baru, file, new, kemudian source file atau shortcutnya Ctrl+N. Kemudian kita buat pancingan karena kita nggak bisa langsung save ya, nggak bisa, kita buat pancingan pagar dulu aja. Oke, kita save. Kemudian saya simpan di kerjaan, lalu di YouTube tutorial dasar C++. Oke, kita namain dengan misalnya pointer gitu ya. Pointer save. Sudah, di sini akan muncul pointer titik cpp. Kemudian kita ngoding. Pertama jangan lupa include IO stream. Kemudian ketika kita nggak mau repot-repot nambahin std pada in, cout, endline, dan lain sebagainya, kita bisa atur aja ya. Kita menggunakan using namespace std. Gini. Kemudian kita buat fungsi utama in main. Ini ya. Nah, kalau sudah, misalnya kita punya variabel dengan tipe datanya string deh ya. String, kalau di C++ S-nya pakai S kecil, kalau di Java pakai S besar. String misalnya nama. Saya isi misalnya Yunus Febriansyah ini misalnya. Nah, kemudian kita cout alamatnya ya. Misalnya variabel nama, kita concat, kita gabungin stringnya, spasi, berada pada
alamat gitu ya. Kemudian kita gabung lagi dengan referensi dari variabel nama. Gini. Oke. Kemudian endline. Kalau kita mau yang ditampilkan selanjutnya akan berada di bawahnya ini. Gitu ya. Kemudian cara runningnya gampang aja. Kita langsung compile and run atau shortcutnya F11. Oke, muncul seperti ini teman-teman. Jadi Yunus Febriansyah berada pada alamat 0x6FFE00. Nah, ini alamat kita. Dan kenapa tadi dijelaskan bahwa alamat ini cukup sulit diimplementasikan programmer atau dipahami programmer? Ya karena gampang aja alasannya. Ya kita enak nginget nama variabel daripada nginget si alamatnya ya. Ya gitu. Jadi misalnya variabelnya apa? Nama. Gampang diinget. Nah, alamatnya kan susah. Gitu. Ya, ini alamatnya. Oke, kita berhasil menampilkan alamat pada suatu variabel yang disimpan dalam memori. Ya, jadi ini alamatnya yang di memori. Yang untuk menyimpan variabel nama. Gitu ya. Kalau sudah di-close aja, kemudian kita lanjut ke materinya. Oke, tampilkan alamat variabel beres. Selanjutnya, deklarasi variabel pointer gimana? Ada dua cara. Oke, cara yang pertama, kita bisa deklarasikan tipe datanya apa. Ingat, tipe data itu sesuai dengan variabel lainnya yang akan diambil alamatnya. Gitu. Contoh, di sini kita punya variabel nilai, tipe datanya integer, value-nya 5. Ketika kita akan membuat variabel pointer, ya tipe datanya harus sesuai. Gitu ya. Dan ketika kita akan menamai sebuah variabel pointer, kita perlu keyword bintang di sini. Bintang kemudian nama variabel pointernya. Nah, ketika kita mendeklarasikan nama variabel pointernya saja, ya kita perlu isi ya ptr nilai 1 di sini misalnya sama dengan referensi dari variabel nilai. Gitu. Kemudian kita bisa langsung aja, misalnya integer pointer nilai 2 sama dengan referensi dari variabel nilai. Gampang. Gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba. Jadi misalnya ini kita buat sebuah variabel pointer, tipe datanya string ya, mengikuti variabel nama karena kita akan ambil alamat variabel nama yang tipe datanya string. Gitu ya. Kemudian string misalnya ptr nama 1 gini. Oke, titik koma. Kemudian cara ngisi ininya gimana? Gampang aja. Jangan pakai tanda bintang ya. Isi ptr nama 1 sama dengan referensi dari variabel nilai. Gini. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, kita menamai sebuah variabel pointer, tanda bintangnya nggak harus di sini. Bisa di sini, setelah tipe datanya, atau bahkan spasi seperti ini. Ya, jadi tipe data, spasi, bintang, spasi, nama pointernya. Nah, tapi saya lebih suka seperti ini. Ya, dia mepet ke nama variabel pointer, ya karena sebagai kayak keyword aja gitu. Kalau misalnya dia cuman nama doang, nggak ada tanda bintangnya, yaitu variabel. Kalau ada tanda bintangnya, berarti itu variabel pointer. Ya, saya enaknya seperti ini. Oke, ini cara pertama untuk kita membuat variabel pointer ya. Kemudian cara kedua, kita bisa langsung aja seperti ini. String ptr nama 2 sama dengan referensi dari nilai. Kok nilai? Nama dong. Dari tadi salah nih. Nama. Gini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, coba kita tampilkan cout. Kemudian ptr nilai 1. Gini, kemudian ptr nama 1. Endline. Kemudian ini kita copy aja. Kita copy. Paste bawahnya, ini ganti 2. Ya harusnya sih nilainya sama aja.
Itu. Coba kita save dulu. Ini ada tanda bintang di sini, tandanya belum di save. Kalau kita save, hilang tuh bintangnya. Gitu ya. Kemudian kita running, compile and run. Maka tampilannya seperti ini. Ya. Jadi Yunus Febriansyah berada pada alamat 0x6ffd F0. Nah, ini kayaknya sih ganti alamatnya. Oke, alamatnya ganti. Kalau kita amati, yang tadi itu kayaknya belakangnya 00 deh ya. EE00 kayaknya. Nah, ini ganti nih. Oke. Kenapa kok ganti? Ya karena penyimpanannya berada pada RAM. RAM itu menyimpan data secara sementara. Jadi kalau kita jalanin lagi, berubah lagi, yaitu nggak masalah gitu. Ya harusnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ketiga-tiganya bernilai sama. Gitu. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat variabel pointer sekaligus inisialisasi mengambil referensi dari variabel mana. Oke, kita sudah berhasil. Lalu, lanjut lagi ya materinya. Lanjut ke operator dereference atau indirection. Oke, operator dereference atau indirection kita simbolkan dengan tanda bintang digunakan untuk mendapatkan nilai pada alamat tertentu. Jadi kita bisa manipulasi nilai variabel lainnya ketika kita sudah mengetahui alamatnya. Yang kita bilang tadi, kalau kita sudah punya variabel pointer ya yang mengambil alamat dari variabel lain, kita bisa manipulasi nilai dari variabel lainnya tersebut karena kita udah tahu alamatnya. Ya, yang ada di analogi tadi. Gitu. Operator indirection, sorry typo ya. Operator indirection atau bintang adalah operator unary yang membutuhkan hanya satu operan. Oke, operator indirection adalah komplement dari operator alamat. Ya, kalau kita tahu komplement itu kayak sebagai penyempurnaan, gitu ya, penyempurnaan dari operator alamat atau simbol referensi tadi. Gitu. Gini, kalau misalnya kita menggunakan simbol referensi, kita tahu alamatnya. Oke, kita akan mengetahui alamat dari variabel lainnya. Tapi, kalau kita menggunakan tanda bintang, kita akan tahu nilai dari variabel lainnya tersebut ketika kita sudah mengetahui alamatnya. Ya, mudah-mudahan paham nih. Nah, ini kan tanda bintang nih. Bintang kan harusnya digunakan untuk membuat pointer. Nah, ini beda cerita teman-teman. Emang simbolnya sama, cuman implementasinya kita akan berbeda. Oke, jadi jika dan akan menghasilkan alamat dari variabel lain, kalau bintang akan menghasilkan isi nilai dari variabel lain. Contoh, kita akan menampilkan di reference atau indirection gitu ya. Misalnya kita punya variabel nilai tipe datanya integer isinya 10, kita buat variabel pointernya yang mendapat referensi dari variabel nilai gitu ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan di sini simbol bintang PTR. Jadi sama aja nih kayak gini. Tapi ini beda cerita kalau kita sudah deklarasi variabel pointer kemudian kita melakukan tanda bintang. Kita akan mengambil nilai dari alamat variabel pointer yang dituju atau referensinya. Itu contoh ya, kita langsung ngoding aja daripada kita bingung mikirin teorinya. Contoh. Jadi misalnya nih, kita sudah berhasil membuat string nama, ya variabel nama dengan tipe data string. Kemudian kita sudah berhasil membuat variabel pointer menggunakan dua cara, ya. Ini saya hapus saja cara yang pertama karena lebih nyaman pakai ini ya saya. Langsung sekaligus gitu. Nah, kemudian ini saya hapus saja gini. Jadi PTR nilai gini. Ini akan menampilkan isi dari pointer PTR nama. Nama. Ini isinya. Ya isinya alamat ya. Isinya alamat. Nah, beda cerita kalau gini. Nilai pada alamat PTR nilai. Ketika saya menggunakan tanda bintang di sini, ini bukan saya membuat pointer lagi atau membuat variabel pointer lagi, tapi saya akan mengetahui nilai yang ada pada alamat ini.
pada alamat di variabel pointernya. Variabel pointer ptr nama. Ya, coba kita running. Tuh. Jadi, Yunus Febriansyah berada pada alamat bla bla bla. Ya. Jadi, isi dari pointer nilai itu alamat dari sebentar, ini kayaknya ada yang typo deh. Kok nilai sih? Nama, bro. Dari tadi salah ya. Wah, kacau. Nama. Kita running lagi deh. Nah, Yunus Febriansyah berada pada alamat bla bla bla. Ya, jadi isi dari ptr nama itu alamat dari variabel nama. Nah, kemudian nilai pada alamat ptr nama Yunus Febriansyah. Karena variabel nama isinya Yunus Febriansyah. Gitu. Oke, jadi kalau kita melakukan bintang, kemudian nama, variabel pointernya apa? Bintang ini mengacu ke nilai dari alamat yang ditunjuk. Gitu. Ini alamatnya, dicari tahu. Alamat ini punya nilai berapa? Ditampilin. Gitu. Itu kenapa sebabnya tanda bintang atau di reference atau indirection gitu ya, itu adalah penyempurnaan dari tanda dan atau referensi. Gitu, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Nah, lalu lanjut lagi ke materinya. Manipulasi nilai menggunakan variabel pointer gimana? Ya gampang aja. Ketika kita sudah berhasil menampilkan isi nilainya, gitu ya, seperti ini, kayak tadi ya, ya kita bisa aja manipulasi nilainya menggunakan tanda indirection tadi. Gampang ya. Jadi misalnya nih, variabel nama Yunus Febriansyah. Nah, kalau kita mengganti dengan cara biasa, ya gampang aja, berarti nama sama dengan ganti apa? Ganti apa? Gini. Ini cara biasa menggunakan variabel. Nah, dengan kita menggunakan variabel pointer bisa. Misalnya nih, setelah cout aja ya. Setelah cout. Gini. Kita ganti bintang atau indirection dari variabel ptr nama, kita ganti misalnya Budi gini. Oke, kemudian kita cout lagi. Oh, atau ini saya copy aja deh, yang satu ini. Saya copy. Oke, taruh di atasnya. Nah, ini nilai pada variabel nama. Ini nama. Sama nggak hasilnya nanti? Gitu ya, coba kita running. Oke, sama. Jadi, awal itu nilai dari variabel nama Yunus Febriansyah berada pada alamat ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita ganti nilai dari variabel nama menggunakan pointer. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang ketika kita tarik nilai pada variabel nama jadi Budi. Dan kita bisa buktikan bahwa variabel nama itu ikutan berubah pada alamat yang dituju pada variabel pointer nama. Tapi nilai di variabel nama ikutan berubah juga. Oke, jadi kita bisa mengubah nilai dari variabel lainnya menggunakan pointer ya, menggunakan variabel pointer. Itu kerennya pointer. Gitu. Oke, kita bisa memanipulasi nilai variabel lain menggunakan alamat pointer. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan misalnya variabel tipe datanya integer atau bilangan gitu ya. Misalnya nilai ini. Nah, ini baru nilai nih. Ini. Kemudian kita punya pointer atau variabel pointer ptr nilai gini. Sama dengan referensi dari variabel nilai. Ini. Ya, jadi kalau mau ngubah nilai ini gimana? Ya gampang aja. Berarti bintang, nama variabel pointernya apa? ptr nilai, ubah jadi 6, kan gini ya? Gini. Jadi misalnya sekarang
Misalnya di sini dulu deh. Di sini ya. Kita cout, daripada nulis mending kopas. Di sini seperti ini, nilai pada variabel atau gini deh. Isi dari variabel nilai. Ganti nilai. Ini. Kemudian ini saya. Nah, di sini. Atau ini saya disable dulu aja lah ya. Biar kita fokus ke variabel nilai aja. Nah, seperti ini. Oke, kita komentari. Di awal, isi dari variabel nilai itu kan 5 belum kita ubah ya. Nah, sekarang kita bisa ubah menggunakan variabel pointer 6. Oke, kalau kita tampilkan sudah berubah. Oke, nah ini ya gampang aja, berarti kita bisa operatorkan ya. Misalnya plus tambah 6. Itu kita save. Kita jalanin, berarti nanti hasilnya akan 11. Karena awal ditambah 6. 5 tambah 6 11 gitu. Nah, tapi ini berbeda ceritanya kalau gini teman-teman. Kalau kita melakukan increment atau decrement. Misalnya, kita akan melakukan plus. Oke, misalnya di sini saya tambahin 1 deh. Alamat dari variabel nilai saya ganti dengan ptr nilai. Ini copy paste lagi di sini. Oke, ketika seperti ini. Nah, harusnya berarti ini akan berganti nilainya jadi 6 karena plus gitu ya. Oke, coba kita save, running lagi. Nah, tetap tuh nilainya. Nilainya tetap 5. Yang berubah apa? Yang berubah malah alamatnya. Gitu, yang berubah alamatnya tuh. Bukan nilainya. Nah, kalau kita mau nilainya yang berubah atau nilai dari variabel yang ditunjuk, kita perlu dalam kurung. Ya, perlu dalam kurung. Gini, jadi dalam kurung bintang, kemudian nama variabel pointernya apa? Plus. Coba kita save, running. Tuh, benar ya? Gitu. Oke, jadi itu tips aja. Oke, jadi lanjut aja ke materinya. Kita masuk di kesimpulan. Nah, kita sudah ending aja nih. Kesimpulannya, kita udah ketahui berapa poin ya dari penjelasan tadi, bahwa lokasi pada memori komputer, yang pertama, lokasi pada memori komputer memiliki alamat dan menyimpan data atau nilai. Ya, jadi ketika kita membuat variabel, yaitu variabelnya diletakkan di dalam memori yang variabel itu memiliki alamat di dalam memori, nggak asal nyimpen aja gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian, alamat atau address yang dimaksud bernilai numerik, umumnya dalam bentuk heksadesimal. Oke, kita sudah tahu. Kemudian, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Kita sudah tahu. Ya, pointer digunakan untuk mengakses memori dan memanipulasi alamat. Oke. Sudah. Kemudian, tidak hanya mengakses dan memanipulasi alamat. Dengan pointer, kita juga bisa memanipulasi nilai variabel lain. Kita sudah implementasikan juga. Oke, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kita sudah ngoding juga. Dan mudah-mudahan teman-teman merasa seru dengan materi struktur data ini. Kemudian, di video selanjutnya teman-teman, kita akan membahas hal yang lebih seru lagi, yaitu struct atau struktur. Gitu. Jadi saya rasa itu teman-teman untuk video kali ini. Saya Nuswa Priansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.